Orang yang mengaku wali batal kewaliannya, dan orang pun yang mengaku duriat. Karena sepengetahuan saya, orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui. Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua ya. Duriat yang asli dia akan bersembunyi. Itulah kenapa para wali songo dan keturunannya ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden Roro, ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Aceng, ada yang disebut dengan banyak, karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat. Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah, sahabat. Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah. Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah, sementara perbuatannya lebih mirip perbuatan iblis tadi semua ya. Dan Anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka. Maka kalau menurut saya, kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka, sesungguhnya adalah ada sesuatu, adalah apa namanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pasti ada penyakit di hati kalian. Maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran yang akan melihat Rasulullah dengan benar, melihat hak Allah dengan benar, kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abah Setu itu ya tepatlah. Hari ini kita tidak usah percaya orang-orang yang ngaku-ngaku, karena ngaku-ngaku itu jelas jauh dari apa yang diakunya. Kami sering mengunggah bahwa ada makalah yang bisa dijadikan referensi buat kita semua. Mangkola inni alimun fa innahu jahilun. Barang siapa yang mengaku-ngaku orang alim, orang pintar, sebenarnya dia orang bodoh. Logikanya apa? Orang yang betul-betul pintar tidak mungkin mengaku-ngaku, karena mereka sudah mempunyai bukti. Orang tidak usah disuruh untuk mempercayai bahwa orang tersebut pintar, karena sudah ada bukti. Mereka akan mengakuinya dengan sendirinya. Akan berbeda dengan orang-orang bodoh yang ingin pengakuan. Padahal bodoh, tapi ingin diakui orang pintar. Makanya ngaku-ngaku. Analogi seperti ini sesuai dengan hari ini. Kalau memang Habib itu betul-betul sohihun nasab ya, nasabnya soheh ya, nggak usah ngaku-ngaku. Orang akan percaya dengan sendirinya, kan begitu. Iya. Tidak perlu ngaku-ngaku ke sana kemari, apalagi mengatakan di dalam tubuhannya ada darah suci. Nah, itu. Makanya mengaku-ngaku itu salah satu tanda orang itu bukan bagian dari apa yang diakunya. Mengaku sebagai cucu Nabi berarti itu bukan bagian dari cucu Nabi. Gitu. Analoginya seperti itu. Makanya menurut Abah Setu ini, orang yang mengaku cucu Nabi batal, orang yang mengaku wali juga batal, gitu loh. Apalagi kemarin kami juga mengunggah ada orang yang mengaku Imam Mahdi juga batal. Itu batal itu. Jadi tidak usah ngaku-ngaku. Gitu. Nah, tradisi ngaku-ngaku ini sudah suhro wal istifadoh di kalangan para Habib. Mereka mengatakan Habib sebagai duriah Nabi itu kan suhro wal istifadoh. Karena apa? Karena semangat mengaku-ngakunya itu yang menjadikan suhro wal istifadoh. Maka secara tidak langsung Habib itu batal sebagai cucu Nabi. Karena apa? Mengaku-ngaku. Karena dipubliskan bahwa Habib itu duriah Nabi. Dari sini saja sudah kelihatan. Makanya hari ini kita harus terus-menerus belajar, terus-menerus membuka cakrawala pengetahuan kita, agar kita tidak dibodohi terus oleh narasi-narasi sesat yang dibangun oleh Habib Dobolowi ini kan gitu. Iya, kami sepakat
Termasuk orang yang percaya Khabib sebagai duriyah Nabi hari ini, ya ikut-ikutan double. Itu batal kalian. Sampai Abbas itu beliau mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ya, ada penyakit di dalam hatinya. Ada penyakit di dalam hatinya. Cobalah kita fair. Makanya penyakit itu apa? Ya hubud dunia gitu loh. Hubud dunia. Terus muaranya dari situ, hubud dunia. Kalau kita cermati dengan seksama ya secara detail. Orang yang masih membela Khabib itu biasanya ada ikatan secara kekeluargaan, mungkin bisanan atau bagaimana. Terus ada hubungan simbiosis mutualisme, ya dagang atau anulah bisnis atau apa, biasanya seperti itu. Hari ini loh, berarti apa? Kalau mereka menutup mata ya, menutup hatinya, masih kekeh membela Khabib Dobolowi, padahal bukti-bukti sudah ceto welo-welo kalau istilah Jawanya ya, sudah jelas. Berarti fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jangan sampai lanjut Abbas itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawah. Jangan sampai hati kalian itu tertutupi. Kecuali kalau bukti belum ada, oke lah kalian bela. Bukti dalil sudah ada tentang batalnya nasab mereka, nasabnya para Khabib. Terus kalian membela dari segi apa? Iya kan? Ya sudah. Berarti kalau hari ini kalian masih membela mati-matian Khabib Dobolowi, berarti kalian ikut batal gitu loh. Ikut batal. Ngeri ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Abah Setu ini kan, ini masuk saudara-saudara. Jadi kalau kita cermati Khabib itu ya isinya mengaku-ngaku saja, mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi jelas orang yang mengaku-ngaku itu batal, batal. Apalagi mengatakan di dalam tubuh aneh ada darah suci, wah itu lebih parah lagi. Akhlaknya kayak iblis kan gitu kan. Iya kayak iblis. Pakaiannya tuh iya seperti alim alamah, seperti sufi. Tapi perilakunya iblis. Ngeri kan? Loh, sesuatu yang di situ itu mengatasnamakan Nabi itu berat konsekuensinya. Makanya menisbatkan diri kepada orang yang paling agung, baginda Nabi Muhammad SAW itu berat. Para zuriyah keturunan Wali Songo itu tidak pernah diajari mengaku-ngaku. Mereka lebih cenderung menutup diri, memasturkan. Karena ini menyangkut kebesaran orang mulia, orang yang paling agung di muka bumi ini. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menyadarkan kita semua, menyadarkan para jongos Khabib yang ikut membela nasab yang batal itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.